Lu telusurin, abis itu lu cek mata ini kan plasentanya kan, abis itu lu raba nih mana nih yang masih nempel, itu yang lu kerok, lu lepasin satu-satu gitu sampai lu keluarin semua, terus lu grab kan si plasentanya, udah bisa keluarin nih, udah nggak ada lagi yang nempel, ya lu keluarin semua, jangan keluar masuk ya. Jadi kalau belum ngerasa kayaknya ini gue belum bersih, lu kerok lagi yang lu rasa masih ada sisa, kerok lagi, oh udah rasa nggak ini, harusnya intak kan, nggak robek kan, harusnya intak kan satu plasenta tuh. iya. Tapi ada beberapa yang kalau pada prematur lepasnya kan memang belum waktunya, jadi kadang suka ada yang tertinggal. Solusio gitu. Nah itu yang kalian solusio plasenta tuh bukan solusio sih, dia udah lepas aja tapi sebagian menempel. Nah itu kalian bantu bersihin. Kayak selaput tuh juga bisa bikin kontraksinya nggak bagus dan masih perdarahan. Kalau kalian misalnya nih keluarin masih normal gitu ya, kan kalian sambil apa? Masa seri sama masa soteris sampai memeriksa daya apakah meninggal atau enggak. 15 detik kan. Sambil kalian raba kan ini yang mana yang sisa. Kalau ini menurut kalian udah lengkap, kalian lihat nggak ada perdarahan aktif, kalian nggak usah eksplor. Eksplor tuh nggak wajib. Eksplor tuh saat kalian lihat dia tidak intak sama dia berdarah aktif. Baru kalian eksplor di dalam pun setelah kalian yakini tidak ada tir yang menyebabkan perdarahan. Ya, apalagi? Dok mau tanya kalau yang tindakan-tindakan invasif yang ke uterus, misalnya kayak memasang IUD atau yang Harus handscoon steril. Dok. Itu pertanyaannya. Oh enggak dok. Itu kan pakai spekulum dok masukinnya. Iya. Nah, tapi sebelumnya itu sebenarnya kan harusnya kita periksa dulu ya arah uterusnya, ukuran. Berarti kita harus pemeriksaan spekulo dulu di awal. Maksudnya gimana sih? Jadi kan sebelum mulai itu biasanya kita inspeksi luar dulu, terus ya palpasi, terus pemeriksaan spekulo sama VT dulu dok. Baru dimulai tindakan itu. Iya. Berarti pasang spekulumnya 2 kali dok? 2 kali. Pertanyaan lo itu. Iya. Jujur, kalau di gua kan udah nggak sering kayak gitu karena gua udah tahu USG. Jadi kan gua USG udah tahu dia ante atau tidak. Sebenarnya menentukan dia ante atau tidak kalau menurut lo dari VT bisa nggak? Yakin? Dari bimanual dong. Dari bimanual, yakin bisa. Semua perempuan di dunia ini. Aduh, kalau yang gemuk nggak bisa. Nggak bisa kan, makanya ada sonde. Sonde kan juga untuk menginterpretasi dia ante atau retro kan. Nggak wajib sih di VT. Memang kalau lega artisnya kan kalau lo mau memeriksa, jadi gini, memasang IUD adalah prosedur memasang IUD. Pemeriksaan ginekologi adalah pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi melingkupi inspeksi, inspekulo, dan VT, ya kan? Pada pasien yang sudah memang koitus. Si inspekulo pada pemasangan IUD ya inspekulo pada prosedur pemasangan IUD kan. Jadi memang harus dilakukan dua-duanya. Paham ya? Oke, terus 2 kali aja Van, 2 kali aja. ya perlu lah kan kamu pasti melakukan pemeriksaan ginekologis pada pasien ini. Nggak buat pemeriksaannya udah berarti nggak perlu. Bukan, jadi kan itu pemeriksaan fisik, ginekologi, yang itu adalah prosedur melakukan IUD. Misalkan di USG-nya itu suruh pasang IUD, Nggak usah di VT lagi sih, nggak apa sih. Kan pasang IUD doang kan disuruh. Apalagi? Kalau misalnya mau pasmir ya dok, itu di awal kita perlu palpasi lagi gitu kan. Mungkin misalnya akan Pap smear nih ya? Oke, yang pap smear yang dinilai apa? Pap smear itu apa? deteksi dari sehat itu. Lesi prakanker kan? Yang dilihat apa? Labia nggak? Cervix. Pap smear-nya ya. Tapi kalau kalian disuruh melakukan pemeriksaan ginekologis ya itu semua inspeksi, inspekulo, VT. Pasien punyanya Kak Adi. Dah. Apalagi? Iva juga sama ya. Padahal tadi waktu yang plasenta itu kita sambil massage dan ini cuma 15 detik ya.
Sebenarnya masih usulnya sama 15 detik. Kan kalau udah masukin manajemen aktif skala 3 kan, udah masukin oksi kan. Habis itu nunggu si plasentanya keluar. Plasenta keluar, diapain juga cuma 15 detik. 15 detik, udah kalian ini udah yakin, terus 15 detik udah kalian lakukan masasnya, kontraksinya bagus, lepas. Kalau kontraksinya nggak bagus, baru kalian lanjut masase sambil kalian evaluasi ini perdarahannya karena apa, 4T itu. Tonus kah, tir kah, trauma kah, tisu kah.